Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu kedua kali ini kita akan bahas mengenai metode pengembangan sistem dan analisa perancangan input dan output. Jadi ada dua materi hari ini mengenai metode pengembangan sistem dan nanti akan melakukan analisa bagaimana perancangan input dan output daripada sebuah sistem. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya SDLC, atau mungkin teman-teman biasanya sudah paham ya. SDLC ini adalah Software Development Life Cycle, atau kita sering menyebutnya sebagai siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Ini adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model atau metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak sebelumnya ya. Jadi SDLC ini adalah sebuah proses bagaimana sistem tersebut nanti akan dikembangkan. Ada beberapa model proses di dalam pengembangan sistem. Ini adalah model proses yang paling lama ya, paling sering digunakan juga, yaitu ini adalah model waterfall atau model air terjun. Sering juga disebut sebagai model sequential linear. Nah, ini dikatakan bahwa model proses pengembangan sistem yang waterfall ini adalah sistem yang paling tua dan paling sederhana dan cocok untuk perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah karena dia sekuensial ya, berurutan. Mulai dari analisis, kemudian dilanjut ke desain, kemudian pengkodeannya dan pengujiannya seperti apa. Model ini menyediakan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisanya seperti apa. Jadi dia harus urut, ya, harus urut seperti ini. Kayak gini. Ini adalah model waterfall ya, waterfall model. Jadi dia seperti air terjun, dari analisis, kemudian ke desain, kemudian selanjutnya apa? Implementation, kemudian selanjutnya apa? Testing, deployment, dan maintenance. Nah, apabila terjadi evaluasi dan terjadi perubahan di bagian desain, contohnya ya, maka nanti dia akan kembali lagi ke desain, nanti ngulang lagi implementation, testing, deployment, maintenance. Nah, ini yang bisa mengakibatkan apabila menggunakan model proses yang waterfall, kita butuh waktu yang agak lama ya. Nah, ini waterfall, analisis kebutuhan perangkat lunaknya, pengumpulan kebutuhan untuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sehingga dipahami oleh usernya. Misalnya bagaimana sistem requirement-nya gitu. Jadi dianalisa dulu. Kemudian halaman user, yaitu pengunjung dapat melihat informasi website, mengunjung melakukan registrasi dan menjadi member. Ini contohnya ya, contohnya. Ini di dalam analisa kebutuhan perangkat lunaknya. Ngapain aja dianalisis? Nanti ada apa? Ada member login, misalnya ada halaman admin, isinya apa? Itu adalah analis. Kemudian di dalam waterfall ada juga setelah analisis nanti akan melakukan desain. Desain itu ngapain? Desain itu pembuatan program perangkat lunak, termasuk struktur datanya mau seperti apa, arsitektur perangkat lunaknya seperti apa. Misalnya kita mau pakai UML untuk merancang dan mendokumentasikan sistem. Sedangkan untuk database-nya kita mau menggunakan apa? Misalnya menggunakan IRD, Entity Relationship Diagram. Ini bagian desainnya. Setelah desain, kita lakukan yang namanya implementasi ya, atau pembuatan kode program. Misalnya di tahap ini kita menggunakan bahasa pemrogramannya PHP gitu kan. Contohnya, maka implementasinya adalah menggunakan PHP dan MySQL sebagai database-nya. Kemudian setelah melakukan implementasi atau pengkodean kode program di dalam proses waterfall ini apalagi pengujian. Misalnya pengujian ini apa? Kita lihat atau kita uji dari sisi logik maupun dari sisi nanti ada namanya black box testing ataupun white box testing ya. Kita lakukan pengujian. Kemudian setelah itu, setelah melakukan pengujian ada yang namanya maintenance ya, pemeliharaan. Maintenance.
Nah, standar-standar seperti inilah nanti yang akan digunakan, proses-proses seperti ini nanti yang akan digunakan di dalam waterfall itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di gambar sini, dimulai dari analisis, kemudian kita lakukan desain, kemudian implementasi, testing ya. Kemudian tadi kan kalau di contoh tidak ada deployment. Deployment ini adalah langsung disiapkan ke usernya ya. Misalnya kalau misalnya membuat sebuah website, maka langsung dibuat di tempat user tersebut, di deployment. Kemudian dilakukan yang namanya maintenance atau pemeliharaan. Ini untuk yang waterfall. Biasanya jangka waktunya panjang kalau untuk yang waterfall. Apabila terjadi perubahan, itu dia nanti ngulang lagi dari awal. Yang kedua adalah model proses, yang kedua itu adalah model prototype. Model prototype ini menyambungkan ketidakpahaman pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat lunak. Nah, kalau model prototype ini dimulai dengan mengumpulkan pelanggan, mengumpulkan kebutuhan daripada pelanggan terhadap perangkat lunak yang akan dibuat, dan prototipenya merupakan program yang belum jadi. Jadi prototipe itu seperti mock-up ya. Jadi nanti harus ada kerjasama biasanya antara pengembang dengan penggunanya atau dengan pelanggannya. Jadi kalau di gambar sini, nah ini adalah model prototype. Model prototype ini, yang dikatakan prototype ini adalah rupa awal dari sistem yang menggambarkan rupa akhir dari sebuah sistem. Jadi dia hanya seperti tampilan interface aja. Jadi mulai dari sini nih, pengumpulan kebutuhan, kemudian membangun prototype, nanti evaluasi prototipenya. Nanti ini saling kerjasama dengan pelanggannya. Ini gimana nih? Prototipenya sudah oke belum kayak gini? Oh belum, perlu ada revisi, maka diulang lagi, membangun prototipe lagi. Jadi ciri dari metode prototipe ini adalah pengembang dan pelanggan dapat melihat dan melakukan pekerjaan dengan bagian dari sistem komputer dari awal. Dari awal pengembangan, proses pengembangan itu antara pengembang dengan pelanggan itu saling berinteraksi lah, artinya mereka saling berdiskusi bagaimana. Nah, kalau evaluasi prototipenya sudah oke, maka dilakukan pengkodean sistemnya, menguji sistem, evaluasi sistem, kembali lagi ke sini. Jadi posisi prototipenya adalah di sini. Sebelum dilakukan implementasi, dilakukan evaluasi prototypingnya. Ini kan pelanggan melihat atau menguji mockup, mendengarkan pelanggan, memperbaiki. Jadi pelanggan bilang ini perlu ada yang direvisi, gitu. Maka si pengembang akan melakukan revisi. Nah, biasanya di dalam prototipe itu kita menggunakan mockup. Nah, teman-teman mungkin sudah paham dengan mockup, sudah dikerjakan di semester sebelumnya. Nah, itu adalah gambaran awal bagaimana sebuah sistem nanti yang akan dibuat ya, sebuah aplikasi nanti yang akan dibuat di dalam sistem tersebut contohnya. Nah, mockup adalah sesuatu yang digunakan sebagai model desain untuk mengajar, demonstrasi, evaluasi desain, promosi, atau keperluan lain yang mampu menyediakan atau mendemonstrasikan sebagian besar fungsi perangkat lunak dan memungkinkan pengujian desain perangkat lunak. Jadi di dalam prototipe itu adalah tampilan awal ya. Tampilan seperti inilah tampilan nanti yang akan dibuat gitu. Misalnya kalau kita ingin membuat sebuah website, maka kita bikinkan mockup website terlebih dahulu. Interface-nya seperti apa, kemudian nanti kita berdiskusi dengan pelanggan apakah ini sudah oke, apakah perlu ada yang ditambahin atau ada yang perlu dikurangi. Nah, itu model prototype. Selanjutnya, metode pengembangan sistem yang selanjutnya adalah rapid application development. Ini adalah bersifat incremental, terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek. Nah, biasanya rapid ya, artinya kan cepat gitu kan. Jadi ini merupakan adaptasi dari model waterfall, tapi dengan rapid, kecepatan tinggi, ya, untuk mengembangkan setiap komponen daripada perangkat lunak tersebut. Nah, ini misalnya kalau untuk yang di rapid application development, itu nanti
ada proses di sini nih, perbedaannya antara waterfall dengan rapid. Jadi kalau misalnya waterfall itu adalah dia sequential. Setelah analisis, desain, kemudian detail design ya, construction, testing, dan implementation. Tapi kalau di dalam rapid application development, setelah dianalisis, diproses desain, kemudian implementasi, build, demonstrasi, ini dilakukan proses berulang-ulang, dicek di bagian apa namanya, diperiksa, dicek apakah misalnya terjadi perubahan, maka dilakukan perubahan di sini, baru terakhir dilakukan testing dan implementation ya. Jadi ini RAD merupakan suatu metodologi pengembangan software yang berfokus untuk membangun aplikasi dalam waktu singkat. Jadi dia fokusnya adalah untuk waktu yang singkat. Metode ini menekankan pada proses pembuatan aplikasi berdasarkan pembuatan prototipe, iterasi, dan feedback yang berulang-ulang. Jadi di sini menggunakan prototipe, sistem prototipenya dilakukan di sini. Apabila di dalam prototipe tadi ada yang perlu dirubah, maka dirubah di posisi sini ya. Sebelum dilakukan testing, ada terjadi perubahan, dirubah. Nah, biasanya yang cocok untuk metode RAD ini adalah Rapid Application Development. Ini adalah aplikasi yang dibuat bisa dikembangkan dan diperbaiki dengan cepat. Nah, ini sangat cocok dengan kebutuhan dan perkembangan dunia digital yang super cepat gitu. Jadi kita nggak bisa lama-lama nih. Sekarang teknologi semakin canggih, terjadi perubahan misalnya ya. Maka pakai model RAD ini sangat tepat ya. Ini soal dalam penggambaran ini dikasih waktu 90 hari atau sekitar 3 bulan ya. Ada tim satunya, ada tim 2, ada tim 3-nya gitu kan. Membuat sebuah pengembangan sistem atau pemodelan sistem. Kemudian yang selanjutnya adalah iteratif. Model proses iteratif ini mengkombinasikan proses-proses pada model air terjun dan iteratif pada model prototipe yang menghasilkan versi perangkat lunak yang sudah mengalami penambahan fungsi untuk setiap pertambahannya. Model ini cocoknya untuk pengembang dengan turnover staff yang tinggi. Artinya, kalau misalnya model iteratif ini cocoknya adalah apabila di dalam perusahaan tersebut karyawannya selalu terlalu cepat mengalami yang namanya turnover staff. Itu adalah staffnya berubah, staffnya ganti-ganti, cepat ada staff yang resign, ada staff yang baru, ada staff yang resign lagi gitu. Jadi turnover staffnya yang tinggi. Jadi cocok pakai model iteratif. Karena nanti apabila menggunakan waterfall, kemudian turnover staffnya yang tinggi, ini akan sulit. Pasti nanti akan ulang dari awal. Misalnya ada karyawan yang baru, untuk membuat pengembangan sistem itu dia akan pelajari lagi dari awal, ulang lagi gitu kan. Jadi itu nggak cocok untuk yang turnover staff-nya yang tinggi. Cocoknya adalah yang model iteratif. Nah, seperti ini ya. Soalnya ini iteratif nih. Nah, model iteratif ini dimulai dari implementasi sederhana, serangkaian kebutuhan dan prasyarat pembuatan perangkat lunak, dan secara berulang mengembangkan versinya hingga menghasilkan sistem utuh yang siap digunakan. Jadi dia bikin dulu model yang sederhana, kemudian dia benerin lagi, diperbaiki lagi, dibikin versi yang terbaru, kemudian tambah lama, nah tambah sistemnya nanti siap untuk digunakan. Iteratif model atau model iteratif tidak memulai pembuatan software dengan rincian kebutuhan dan prasyarat dalam membuat software, namun memulainya dari mencoba menerapkan bagian dari software, yang kemudian akan direview terkait pengembangan berikutnya. Proses ini kemudian diulangi, menghasilkan versi baru dari perangkat lunak pada akhir setiap iterasi model. Jadi dia membuat itu tidak berdasarkan daripada requirement pelanggannya. Jadi dia buat dulu dari versi yang sederhana, kemudian dia lakukan yang namanya pengulangan ya, menggunakan menghasilkan versi-versi yang lebih baik lagi, sehingga nanti
perangkat lunak tersebut pada akhirnya akan siap digunakan. Nah, ini tadi yang dikatakan tadi yang turnover staff-nya yang tinggi ya. Jadi dia membuat mulai dari mencoba menerapkan software tersebut dari awal, kemudian direview, kemudian nanti apabila terjadi perubahan, revisi, maka proses ini diulangi menghasilkan versi yang terbaru. Nah, ini adalah model iteratif. Kemudian ada model proses spiral. Model proses spiral ini adalah memasangkan iteratif pada model prototype dengan kontrol dan aspek sistematik yang diambil dari model air terjun yang menyediakan pengembangan dengan cara cepat dengan perangkat lunak yang memiliki versi yang terus bertambah fungsinya. Model spiral dibagi menjadi beberapa kerangka aktivitas atau disebut juga dengan task region ya. Cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi dengan skala besar, tetapi target waktu dan biayanya tidak terlalu tinggi. Nah, ini contoh daripada spiral. Biasanya kalau untuk di model yang spiral ini adalah menekankan kepada resiko ya. Nanti ada resiko yang harus disiapkan oleh pengembang ketika dia menerapkan model spiral ini. Nah, model spiral ini digunakan sepanjang kehidupan, artinya pada model ini tidak akan berakhir jika terus dikembangkan, di mana awal bisa menjadi pengembangan lagi pada suatu perangkat lunak, dan pada model ini bisa terjadi pemberhentian, di mana jika kita tidak menggunakan perangkat lunak tersebut lagi atau tidak ingin mengembangkannya lagi, maka bisa saja terjadi pemberhentian seperti ini. Tapi jika perangkat lunak tersebut kita ingin kembangkan lagi, maka prosesnya bisa dimulai lagi. Model spiral ini biasanya digunakan atau dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan perangkat lunak yang terus dikembangkan. Jadi kemungkinan kayak misalnya model contohnya misalnya adalah sebuah sistem yang skalanya besar, itu menggunakan model spiral. Model spiral adalah gabungan dari model prototyping dan model waterfall dengan penekanan yang tinggi pada analisis resiko di tiap tahapannya. Kalau kita lihat di sini, dimulai dari pertama adalah business requirement ya, kebutuhan daripada bisnisnya. Nah, ini kan dimulai dari ini. Ada yang kalau biru namanya dievaluasi, kalau misalnya yang oranye ini adalah diidentifikasi, yang merah. Nah, setelah dilakukan business requirement, dilakukan yang namanya conceptual design, mendesain, kemudian proof of concept. Ini kalau yang hijau adalah konstruksinya ya. Kemudian muter terus, lakukan risk analysis. Analisis resikonya dilakukan di tahap di tahap desain ini tetap dilakukan analisis resikonya seperti apa. Kemudian dilanjut ke sistem requirement, mutar terus ya. Kemudian logical design, first build, kemudian tetap dievaluasi, selalu ada proses evaluasi di sana. Kemudian subsystem requirement, physical design, kemudian second build, membangun yang kedua, evaluasi, sampai dengan final design, final build, kemudian dilakukan evaluasi atau testing ya sampai dengan deploy ya. Nah, ini adalah yang model spiral. Cocoknya adalah untuk digunakan atau dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang besar ya. Ini model spiral. Komunikasi dengan pelanggan, untuk membangun komunikasi yang efektif antara pengembang dan pelanggan ya, antara developer dengan customer. Kemudian planningnya untuk mendefinisikan sumber daya, bagaimana. Kemudian dilakukan analisis resikonya, diperlukan untuk memperkirakan resiko dari segala teknisnya, maupun dari sisi manajemen. Kemudian ada rekayasanya, ini dari gambar sini. Jadi mulai dari planning, ini planning, analisis resiko, rekayasa, konstruksi, sampai dengan evaluasi. Sampai dengan konstruksi misalnya dibutuhkan, dan untuk mengkonstruksi, menguji, melakukan instalasi, kemudian evaluasi pelanggan, ini mendapatkan umpan balik berdasarkan evaluasi daripada perangkat lunak yang dihasilkan tersebut ya, bagaimana hasil evaluasinya. Nah, itu adalah beberapa model proses pengembangan daripada sistem.
Selanjutnya kita lihat di sini ada studi kasus dokumen input dan output. Apa sih dokumen input? Apa sih dokumen output di dalam sebuah sistem? Kalau misalnya kita baca di sini ya, ini adalah contoh dari proses bisnis sistem informasi perpustakaan umum. Yang pertama, dibaca dulu. Yang pertama, dari proses bisnis sistem informasi perpustakaan umum apa? Proses bisnis itu adalah prosedur apa yang terjadi di dalam bisnis tersebut, itu diceritakan. Nah, misalnya kalau untuk perpustakaan, prosedur yang pertama adalah pendaftaran anggota perpustakaan. Calon anggota perpustakaan mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP sebagai bukti otentik data diri calon anggota kepada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan mencatat ke dalam buku anggota perpustakaan dan memberikan kartu anggota perpustakaan serta mengarsipkan fotokopi KTP calon anggota. Kalau ada kata-kata mengarsipkan, ini artinya adalah menyimpan ya. Biasanya ini menyimpan ke dalam database. Ini prosedur yang pertama, yaitu prosedur pendaftaran. Nah, kita baca prosedur yang kedua, yaitu prosedur peminjaman buku. Anggota perpustakaan memberikan kartu anggota sebagai bukti anggota perpustakaan dan menyerahkan buku yang akan dipinjam kepada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan mencatat data buku yang dipinjam ke dalam buku daftar peminjaman dan mencatat lidah buku ya, mencatat lidah buku. Kemudian prosedur yang ketiga di dalam sistem perpustakaan, prosedur pengembalian buku. Anggota perpustakaan mengembalikan buku yang dipinjam kepada petugas perpustakaan dan petugas akan mencatat kembali ke dalam buku daftar peminjaman dan lidah buku dengan mencatat tanggal pengembalian kemudian mengembalikan kartu anggota. Ini prosedur yang ketiga. Prosedur yang keempat adalah dari sistem perpustakaan pembuatan laporan peminjaman. Petugas perpustakaan membuat laporan peminjaman buku kepada kepala perpustakaan dengan melihat catatan dari buku daftar peminjaman. Jadi, ada 4 prosedur di dalam sistem informasi perpustakaan. Ada 4 prosedur. Yang pertama prosedur pendaftaran, yang kedua prosedur peminjaman, yang ketiga prosedur pengembalian buku, yang keempat adalah prosedur pembuatan laporan peminjaman. Jadi, di dalam sebuah sistem informasi, kalau dikatakan buatkan proses bisnisnya, buatkan alur atau prosedur yang terjadi di dalam sistem tersebut. Apakah harus 4, Bu? Enggak. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 6, tergantung daripada sistem informasi yang akan kamu buat. Karena prosedur tiap sistem itu akan berbeda-beda. Alur-alur tiap sistem itu nanti akan berbeda ya, proses bisnisnya akan berbeda. Nah, ini ada 4 proses bisnis di dalam sistem informasi perpustakaan umum. Nah, selanjutnya kita lihat dari proses bisnis di atas. Kalau teman-teman baca lagi, kita bisa melihat bahwa di dalam proses bisnis sistem perpustakaan umum itu, kita lihat ada yang namanya dokumen input dan dokumen output. Dokumen input itu adalah dokumen yang akan dimasukkan ke dalam sistem perpustakaan tersebut. Dokumen output itu adalah dokumen yang hasil keluaran daripada sistem tersebut. Nah, contohnya yang masuk ke dalam dokumen input di dalam sistem informasi perpustakaan tersebut adalah formulir pendaftaran anggota. Kalau teman-teman baca tadi di awal ya. Nah, di sini ada di sini. Nih, calon anggota perpustakaan mengisi formulir. Maka formulir tersebut masuk ke dalam dokumen input yang nanti akan diinputkan ke dalam sistem informasi perpustakaan tersebut. Nah, formulir pendaftaran anggota inilah dikatakan sebagai dokumen input. Dokumen outputnya yang mana? Dokumen output adalah hasil keluaran daripada sistem tersebut. Apa aja? Biasanya kartu anggota dan laporan peminjaman. Kartu anggota ini kan keluar daripada sistem. Nah, di sini suka kita lihat di sini juga ada sini nomor yang A masih ya. Tadi kan calon anggota perpustakaan mengisi formulir. Maka kemudian nanti petugas perpustakaan mencatat ke dalam buku anggota perpustakaan dan memberikan kartu anggota perpustakaan. Nah, kartu anggota itu adalah hasil keluaran daripada sistem tersebut.
Maka dituliskan di sini bahwa dokumen outputnya adalah kartu anggota. Dan juga laporan peminjaman ada di proses bisnis yang keempat. Petugas perpustakaan membuat laporan peminjaman buku kepada kepala perpustakaan dan melihat catatan dari buku daftar peminjaman. Maka dokumen outputnya adalah selain kartu anggota, yaitu laporan juga. Nah, ini adalah dokumen input dan dokumen output. Dokumen input adalah dokumen yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Dokumen output adalah dokumen yang keluar daripada sistem atau hasil dari proses yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih mendesain dokumen inputan itu. Contohnya tadi kan dokumen inputan itu adalah formulir pendaftaran anggota. Maka bagaimana bentuk tampilan formulirnya? Nah, seperti ini. Misalnya anggotanya siapa ya? Nama anggotanya siapa? Passwordnya, ulangi password, jenis kelamin, nomor telepon, alamatnya, emailnya. Ini adalah formulir dokumen input. Contohnya yaitu formulir pendaftaran anggota. Nah, ini harus didesain sama pengembang. Bagaimana nanti tampilan dokumen inputnya? Bagaimana nanti tampilan formulir pendaftaran anggota? Bagaimana nanti tampilan dokumen outputnya? Yaitu yang mana dokumen output? Tadi kartu anggota dan laporannya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini namanya spesifikasi bentuk masukan. Nanti ini ada di dalam makalah kita ya. Nanti ada di dalam makalah kita dokumen inputnya apa, dokumen outputnya apa. Bagaimana membuat spesifikasi bentuk masukannya atau bentuk dokumen inputnya. Nama dokumennya apa? Nama dokumennya misalnya formulir pendaftaran anggota. Nih. Kemudian sumbernya dari siapa? Dari anggota kan? Tujuannya apa? Kepada petugas perpustakaan atau admin. Medianya nanti bentuknya apa? Kertas. Kalau memang masih kertas. Atau misalnya kalau online berarti medianya adalah soft copy gitu ya atau online. Kemudian jumlahnya ada berapa? Misalnya kalau memang ada satu lembar. Frekuensinya bagaimana? Frekuensi munculnya formulir pendaftaran anggota ini adalah setiap ada calon anggota yang akan menjadi anggota perpustakaan. Jadi frekuensinya adalah setiap ada calon anggota perpustakaan. Ini adalah spesifikasi bentuk masukannya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dokumen keluarannya, rancangan output keluarannya bagaimana. Nah, ini contohnya. Misalnya tadi dokumen outputnya adalah kartu anggota ya, dan laporan peminjaman. Nah, bagaimana tampilan kartu anggotanya nanti di dalam sistem tersebut? Nah, seperti ini contohnya. Misalnya kartu anggotanya dibuat seperti ini. Kartu anggota, nomor kartu, nomor anggota, alamat. Ini tampilannya seperti ini. Kemudian laporan peminjamannya nanti bentuknya adalah bentuk laporan. Nah, ini adalah dokumen outputnya atau keluarannya. Bentuk laporannya nanti seperti apa? Misalnya dibuatkan kalau misalnya bentuk laporan, contohnya bentuk laporannya misalnya dalam bentuk tabel contohnya ya. Jadi ini adalah dokumen outputnya, laporan peminjaman. Misalnya ada nomor anggota, nama anggota, alamat, telepon, kode buku. Ini adalah laporan peminjamannya. Bentuk tampilannya nanti seperti ini. Kemudian kita bikin spesifikasi bentuk keluarannya. Ya, ini contohnya tadi yang kartu anggota. Spesifikasi bentuk keluarannya seperti apa? Misalnya nama dokumennya adalah kartu anggota. Sumbernya dari mana ini? Kan dari petugas perpustakaan atau dari admin. Tujuannya ke siapa? Ke anggota. Anggota ini adalah pelanggannya ya atau usernya gitu ya. Kemudian nanti medianya ada pakai apa? Misalnya medianya adalah bentuknya kertas. Jadi kartu anggota itu dalam bentuk kertas. Jumlahnya ada 1 lembar. Frekuensinya setiap ada anggota baru perpustakaan. Nah, ini adalah spesifikasi bentuk keluarannya. Nah, bagaimana kalau misalnya spesifikasi bentuk keluarannya yang laporan? Nah, kalau yang laporan, nama dokumennya apa? Laporan peminjaman buku. Sumbernya dari petugas perpustakaan. Tujuannya kemana? Bukan ke anggota ya, tapi ke kepala perpustakaannya.
Ya, medianya apa? Kertas. Kemudian jumlahnya berapa? 1 lembar. Frekuensinya apa? Laporan peminjaman buku ini frekuensinya selalu diserahkan setiap bulannya. Nah, ini adalah spesifikasi bentuk keluaran daripada dokumen keluaran tersebut ya. Bagaimana bentuk spesifikasi outputnya dan bagaimana bentuk spesifikasi inputnya ya. Sampai di sini untuk materi hari ini mengenai model pengembangan sistem dan bagaimana membuat dan bagaimana menentukan di dalam sistem tersebut dokumen input mana dan dokumen outputnya yang mana, dan juga di dalam sebuah sistem informasi jangan lupa selalu menjelaskan bagaimana proses bisnis daripada sistem tersebut. Bagaimana proses bisnisnya, prosedur yang terjadi di dalam bisnis, di dalam sistem informasi tersebut apa aja. Seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Insya Allah kita lanjut minggu depan untuk materi yang ketiga. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.